Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengagungkan kebesaran anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus. Besar Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini, di hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk kami, Tuhan. Kami mengucap syukur besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memelihara hidup kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu.
terpujilah namamu Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami boleh Tuhan sapa setiap kami pribadi lepas pribadi dalam segala situasi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 62 ayat 8 dan 9. Yesaya 62 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Yahweh telah bersumpah dengan tangan kanannya, bahkan dengan lengan keperkasaannya. Aku tidak akan lagi memberikan gandummu sebagai makanan untuk musuh-musuhmu, dan bani lain tidak akan minum anggur barumu, yang atasnya engkau telah berjerih lelah. Sebab mereka yang mengumpulkannya akan memakannya, dan memuji Yahweh, dan mereka yang menampungnya akan meminumnya. Di pelataran-pelataran kudusku, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats ini mengingatkan kita akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah pemelihara hidup kita. Dan Dia adalah pemelihara yang perkasa. Jadi di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, tidak akan gagal, tidak akan ada berkekurangan. Tetapi semua yang baik Tuhan sediakan dan Tuhan jamin kita mendapatkan kebaikan dan pemeliharaan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat akan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membaca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Hukum-hukum Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita, dan Shine akan memimpin pembacaan bagi kita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hari ini saya akan membacakan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 untuk kita semua tentang 10 perintah Tuhan. Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa-bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku, dan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang menuruti perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan,
karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak laki-lakimu, anak perempuanmu, hambamu yang laki-laki atau yang perempuan, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya, atau keledai jandannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Selesai. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan sebagai pujian dan doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersabda.
Mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 14. Kitab Keluaran pasal 14, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yahweh berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal Zephon. Kamu harus berkemah di seberangnya di tepi laut. Karena Firaun akan berkata tentang Bani Israel, mereka telah tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun supaya ia mengejar mereka, sehingga aku akan dihormati Firaun dan seluruh tentaranya, dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh." Lalu mereka pun melakukan demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa umat itu telah melarikan diri dan hati Firaun serta hamba-hambanya berubah melawan umat itu, mereka berkata, "Apa yang telah kita perbuat? Kita telah membiarkan orang Israel pergi dari pekerjaannya untuk melayani kita. Lalu ia mempersiapkan kereta perangnya dan membawa orang-orang bersamanya." Ayat 7. Ia mengambil 600 kereta perang pilihan dan semua kereta-kereta Mesir, dan pada masing-masing kereta ada perwiranya. Yahweh mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, dan ia mengejar orang-orang Israel. Orang-orang Israel keluar dengan kebanggaan dan keberanian. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka, seluruh kuda dan kereta perang Firaun, dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka. Tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja." Yahweh berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu, dan belahlah laut itu. Lalu biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu, dan berjalan di tanah yang kering." Ayat 17. "Lihatlah, aku akan mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, sehingga mereka akan mengejar umat itu. Dan aku akan mendapatkan kemuliaan atas Firaun dan semua rombongan besarnya, atas semua kereta-keretanya, dan atas semua pasukan-pasukan berkudanya. Orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, ketika aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, kereta-keretanya, dan pasukan-pasukan berkudanya." Berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel dan berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang ada di hadapan mereka pun berpindah ke belakang mereka. Hal itu terjadi di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel. Dan terjadilah bahwa awan itu membuat kegelapan bagi orang Mesir, tetapi terang pada orang Israel, sehingga mereka tidak dapat mendekati satu dengan yang lain sepanjang malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,
Dan Yahweh membuat laut itu berbalik kembali oleh angin timur yang keras sepanjang malam, dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering, dan airnya terbelah. Bani Israel berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering, dan air menjadi sebuah tembok bagi mereka di sebelah kanan dan kiri mereka. Orang-orang Mesir mengejar dan mengikuti mereka sampai ke tengah-tengah laut itu. Bahkan seluruh kuda-kuda Firaun, kereta-kereta perangnya, dan orang-orang berkudanya. Pada pagi hari Yahweh yang di dalam tiang api dan awan itu melihat rombongan besar orang-orang Mesir. Dia mengacaukan rombongan besar orang-orang Mesir itu. Dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka, sehingga mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, marilah kita melarikan diri meninggalkan orang Israel, karena Yahweh lah yang berperang untuk mereka melawan orang-orang Mesir. Ayat 26, Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke laut agar air itu dapat berbalik atas orang-orang Mesir, atas kereta perangnya, dan atas orang-orang berkudanya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi hari, air laut itu kembali ke tempatnya, dan orang-orang Mesir berusaha melarikan diri dari air itu. Demikianlah Yahweh mencampakkan orang-orang Mesir itu di tengah-tengah laut. Air itu berbalik dan menenggelamkan kereta-kereta perang dan orang-orang berkuda, yaitu seluruh rombongan besar Firaun yang datang ke dalam laut mengejar mereka, hingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Tetapi Bani Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut, dan air itu menjadi dinding di sebelah kanan dan kiri mereka. Demikianlah pada hari itu Yahweh menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat orang-orang Mesir mati bergelimpangan di pantai itu. Orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan Yahweh terhadap orang Mesir, dan umat itu takut akan Yahweh dan percaya kepada Yahweh dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mau merenungkannya. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar akan kami renungkan. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 14. Dan tema yang saya berikan untuk perenungan kita adalah ketika Tuhan bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini dunia kita juga digemparkan dengan bencana kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat, di California, yang semakin hari semakin meluas dan banyak sudah menghanguskan, sudah menghabiskan banyak wilayah, sudah membakar banyak wilayah. 2 hari yang lalu saya lihat beritanya di televisi, 30.000 orang diungsikan. 30.000 orang diungsikan. Waduh, itu ngungsi kemana ya? Pagi ini saya lihat berita lagi,
peringatan dan himbauan usaha untuk mengungsi dikeluarkan lagi untuk lebih banyak orang lagi. Jadi belum ada tanda-tanda orang akan keluar atau bisa terlepas dari pengungsian. Mau kembali juga rumah sudah tidak ada. Bahkan dikatakan banyak rumah-rumah artis yang juga terbakar habis. Semuanya habis rata dengan tanah. Jadi orang kalau mengungsi mau kembali kemana? Tidak ada rumah. Tidak ada apa-apa. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah an act of God, tindakan Tuhan. Karena wilayah yang terkena kebakaran itu juga mencakup ada studio-studio film Hollywood, artis-artis Hollywood, dan kita tahu bersama bahwa Hollywood itu sudah menjadi satu industri entertainment yang banyak sekali menentang Tuhan dan mempromosikan gaya-gaya hidup yang berdosa. Berarti semua artis-artis, penyanyi-penyanyi yang di dalamnya itu. Kita sudah tahu juga bersama bahwa banyak artis dan penyanyi di Amerika yang terang-terangan menyatakan diri sebagai satanis. Dan dalam pertunjukan-pertunjukan mereka melakukan ritual-ritual satanisme dan pemujaan kepada setan. Jika memang demikian adanya, bahwa ini adalah an act of God, ini adalah tindakan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan video yang dikirim Bapak Pendeta di grup Gekindo Jogja, orang-orang yang diwawancarai sepakat bahwa hanya hujan yang bisa meredakan, memadamkan api itu. Tetapi siapakah yang berkuasa atas hujan? Tuhan semesta alam Yahweh Sebaot. Dialah yang berkuasa atas hujan. Jika memang ini adalah an act of God, tindakan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan yang tidak main-main. Tindakan yang sangat serius. Yang harus menjadi pemikiran dari orang-orang yang dengan terang-terangan menentang Tuhan dan dengan terang-terangan menyatakan lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran 14 yang sudah kita baca bersama tadi, diceritakan bagaimana ketika Tuhan bertindak, Dia bertindak dengan penuh kedahsyatan. Dia bertindak dengan penuh keseriusan. Dia tidak main-main. Dia bertindak dengan menunjukkan kemahakuasaannya. Bagi kita itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, tentunya bagaimana laut itu bisa terbelah. Ada tiang awan dan ada tiang awan yang melindungi orang-orang
Israel pada waktu itu. Bagi Tuhan itu hanya kecil saja. Sebahagian yang sangat-sangat kecil dari kemampuan kemahakuasaan Tuhan yang Dia perlihatkan. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan begitu luar biasa indah, dengan begitu luar biasa dahsyat, yang bahkan sampai dengan sekarang manusia masih terus berusaha untuk mengeksplorasi alam semesta yang terlalu amat sangat luas ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tetapi Dia melakukan perkara-perkara dan Dia bertindak di antara manusia, di antara kita, di dalam panggung sejarah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Keluaran 14 kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama berdasar ayat 1 sampai dengan ayat 17. Ada satu prinsip di situ yang bisa kita lihat, yaitu bahwa dalam kedaulatannya Tuhan akan membawa kita ke dalam kesesakan dan tantangan untuk menyatakan kemuliaan. Dalam kedaulatan Tuhan membawa kita, Tuhan akan dan Tuhan bisa dan Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kesesakan dan mengalami tantangan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami kesesakan, kita harus ingat juga bahwa boleh jadi itu Tuhan izinkan. Tetapi itu pun ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, katakanlah kepada Bani Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal Sefon. Kamu harus berkemah di seberangnya, di tepi laut. Dan Firaun akan berkata tentang Bani Israel, mereka tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka di dalamnya. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun, dan dia akan mengejar mereka. Jadi Firaun ini, Firaun yang kejam ini pun ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mengeraskan hati mereka, hati Firaun. Dan orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir ini, ya, Tuhan akan izinkan apa? Firaun dan semua tentaranya mengejar mereka. Tuhan akan izinkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita kaget, jangan kita takut, dan jangan kita menjadi sangat terpuruk oleh karena tantangan, oleh karena masalah, oleh karena kesesakan. Ya, jangan terkejut dengan masalah. Kita harus atur pikiran kita. Jangan terkejut dengan masalah. Karena apa? Karena ada Tuhan. Dan kuasa dan kedaulatan Tuhan tidak berkurang dalam kesesakan kita. Tuhan tidak kehilangan kontrol ketika kita berada di dalam masalah. Tidak. Dia adalah Tuhan dalam kemuliaan, dan Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas lembah bayang maut sekalipun. Itulah Tuhan kita. Dalam Mazmur 23, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Tuhan akan mengizinkan saudara dan saya
berjalan di dalam kesesakan, bahkan memasuki lembah bayang-bayang maut. Tetapi di dalam lembah bayang-bayang maut itu, Tuhan ada. Dan dia berdaulat, dia tetap berkuasa. Bahkan di dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun Tuhan tetap menjaga dan memelihara saudara dan saya. Gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang bersemangat. Bersemangatlah. Bersemangatlah. Apapun juga yang kita hadapi, kita alami dalam kehidupan kita, bersemangatlah. Orang jahat pun ada di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Dan sudah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi tidak usah benci sama orang jahat. Orang jahat pun ada di tangan Tuhan. Dan kalau dia tidak bertobat, dia tetap memilih jalan kebinasaan, maka dia akan dibinasakan. Ayat 4, Tuhan katakan apa? Aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan di ayat 27 kita baca apa? Yahweh menenggelamkan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut. Jadi dendam, kebencian, kemarahan, tidak usah ada dalam hati kita. Kenapa? Karena orang jahat pun ada di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah apa? Bagian kita yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan adalah bagian yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Ayat 2. Orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk berkemah di Pihahirot. Pihahirot artinya mulut kebebasan. Mulut kebebasan. Tuhan suruh Israel berkemah di situ. Di mulut kebebasan. Karena kebebasan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, itu Tuhan sudah sediakan. Jadi saudara, kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut. Yang menjaga kita, yang menjamin kita adalah Tuhan sendiri. Gak usah takut. Dan apa yang Tuhan mau berikan semata-mata itu semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Firaun dan Mesir Anda bisa jadi adalah keadaan yang tidak berpihak kepada Anda. Saudara mempunyai pekerjaan yang bagus, sudah settle, sudah mapan. Tiba-tiba saudara harus meninggalkan pekerjaan saudara, saudara harus pulang kampung untuk urus orang tua yang sakit. Saudara berusaha melamar jadi PNS berulang kali, gagal terus. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Anda sedang berkemah di Pihahirot. Anda sedang berkemah di mulut kebebasan. Dan laut akan terbelah di depan Anda. Jalanilah, tetap jalani hidup. Dan mengucap syukur atas segala sesuatu, firman Tuhan katakan. Karena apa? Semua yang baik akan Tuhan berikan di jalan hidup Anda. Laut akan terbelah di depan Anda.
Dan bukan Anda yang membelahnya. Tuhan yang membelahnya untuk Anda. Jalan, solusi, Tuhan yang akan bukakan untuk Anda. Kalau kita mau menempatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha dahsyat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi itu, berdasarkan ayat 10 sampai ayat 15. Prinsip yang bisa kita lihat adalah, jagalah hati kita agar tidak dikuasai ketakutan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 13-14. Lalu Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh. Sebab yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Saudara, siapakah yang akan berperang untuk saudara dan saya? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang kita mesti bujuk-bujuk untuk tolong kita. Tidak. Dia adalah Tuhan yang mau menolong kita oleh karena Dia mau menolong kita dari dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan yang mau berperang untuk kita karena dari dirinya sendiri Dia mau berperang untuk kita. Orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Apakah Tuhan tidak tahu? Ya, apakah Tuhan tidak tahu besok-besok di padang gurun ini umat Israel ini ngomel aja kerjanya sama Tuhan. Pasti Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu. Orang Israel yang Dia selamatkan ini ke depannya setelah laut terbelah ini, nanti di padang gurun, besok di padang gurun ini, mereka menggerutu terus sama Tuhan. Bahkan sampai bikin patung anak lembu emas. Lalu menyembah patung itu. Bilang patung ini yang selamatkan kita. Apakah Tuhan tidak tahu? Di masa depan itu akan terjadi seperti itu. Pasti Tuhan tahu. Tapi lihat di pasal 14 ini. Tuhan bilang apa? Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Tetap Tuhan memutuskan untuk apa? Aku mau berperang untuk mereka. Aku mau melindungi mereka. Saudara, apa Tuhan tidak tahu? Kita punya dosa, kita punya kejahatan. Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kita punya keburukan? Kita punya pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan tahu. Tapi hari ini saudara, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Aku yang akan berperang bagi kamu. Mungkin kamu sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesesakan, kekecewaan, kemarahan. Situasi akan tidak berpihak kepadamu. Kau sudah menjalani hidup sebaik mungkin. Berusaha menjaga relasi sebaik mungkin. Tapi semuanya sepertinya semakin buruk. Sama seperti Firaun dan orang-orang Mesir yang mengejar orang-orang Israel itu. Firman Tuhan hari ini mengatakan jangan takut. Jangan takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh. Yahweh akan berperang bagimu. Tuhan semesta alam, Dia yang akan berperang bagimu. Dan kamu akan diam saja. Jadi, kita harus jaga hati. Jaga hati. Jangan dikuasai ketakutan. Jangan dikuasai kemarahan.
Penting untuk diingat. Jangan melepaskan pandangan dari Tuhan. Artinya apa? Jaga iman. Tetap percaya kepada Tuhan. Pengalaman Petrus berjalan di atas air seharusnya menjadi pengingat bagi kita. Matius 14, 29-31, dan dia berkata, datanglah. Dan setelah turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Ayat 31, dan segera Yesus mengulurkan tangan. Dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Waktu dia fokus kepada Yesus, dia jalan di atas air. Tapi ayat 30, ketika melihat angin kencang, dia lihat ini ombak. Aduh, dia tidak lihat lagi Tuhan. Dia mulai ketakutan, lalu dia mulai tenggelam. Saudara, kalau kita tidak jaga iman, kalau kita melepaskan pandangan kita dari Tuhan, kita akan tenggelam. Tenggelam di dalam segala kekacauan ataupun masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan melepaskan pandangan dari Tuhan. Jaga iman, tetap menaruh percaya. Yang sampai Tuhan bilang, hai kamu yang kurang iman. Kenapa kamu bingung? Anda perlu menanamkan janji-janji dan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan dalam pikiran Anda. Agar Anda dapat bertindak dengan iman. Kita harus melatih otak kita untuk ingat firman Tuhan. Untuk ingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu hanya bisa didapat kalau kita rajin, kita tekun, kita membaca firman Tuhan. Kita punya waktu untuk menikmati firman Tuhan, mengisi roh dan jiwa kita dengan firman Tuhan. Anda perlu juga untuk menata gaya hidup yang positif. Kita hampir 2 minggu kita sudah menjalani tahun yang baru ini ya. Apakah ada gaya hidup yang harus kita ubah? Ubahlah. Jangan hidup seperti tahun 2024. Tata hidup kita. Kalau ada gaya hidup yang negatif, kita ganti dengan gaya hidup yang positif. Gaya hidup yang rohani, yang sehat, yang kudus, yang menunjang pertumbuhan iman kita. Makan lebih sehat, pikiran dikendalikan, mulut dikendalikan, ya. Buat gaya hidup yang rohani. Baca Alkitab, berdoa. Ya. Semua yang menunjang pertumbuhan iman kita. Kalau tidak, kita tidak punya iman. Iman kita tidak tumbuh, kerdil. Lalu Tuhan bilang, hei kamu kok kurang iman. Karena kita tidak menumbuhkan dan kita tidak jaga. Kita harus ingat Bapak Ibu, pikiran manusia lama, pikiran berdosa menghasilkan gaya hidup berdosa. Dan itu akan mematikan iman kita dan membutakan kita terhadap rancangan kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak bisa kita lihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena iman kita mati. Kenapa iman kita mati? Karena gaya hidup kita masih berdosa. Kenapa gaya hidup kita masih berdosa? Karena pikiran kita pun masih berdosa. Ya kan? Semua yang tidak kudus masih kita simpan. Semua yang tidak baik masih kita pegang, masih kita jalani. Maka Tuhan Yesus akan berkata, hai kamu kurang iman. Kita belajar dari orang Israel ya, Keluaran 14 ayat 11-13. Apa yang mereka katakan? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang telah kau perbuat bagi kami ini? Kau bikin apa ini kepada kami? Kau bawa kami keluar dari Mesir.
Bukankah perkataan ini sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami, biarlah kami melayani orang Mesir. Lebih baik kami melayani orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara, ini menceritakan tentang apa? Ya. Ini menceritakan bahwa orang Israel ini pikirannya itu sudah, bahkan di dalam pikiran mereka pun mereka sudah menjadi budak. Sudah terbiasa mereka hidup sebagai budak, tidak bisa melihat hal yang lain, tidak bisa melihat kemerdekaan, tidak bisa. Walaupun kebebasan kemerdekaan itu memberikan mereka hidup, memberikan mereka harga diri, memanusiakan mereka. Itu kan yang Tuhan buat dengan melepaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi mereka tidak bisa lihat. Karena apa? Otaknya ini sudah sangat terkontaminasi dengan perbudakan. Lebih baik kami melayani orang Mesir daripada mati di padang gurun. Padahal yang dilakukan orang Mesir itu apa? Saudara ingat? Tempo hari kan mulai dari pasal 1. Anak-anak mereka, bayi-bayi mereka dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Jadi saudara, jangan lama-lama ya. Hidup dalam dosa itu jangan lama-lama. Rusak otaknya. Itu kebiasaan dosa itu jangan dipegang, jangan dipelihara. Rusak, rusak otak, rusak mental kita, rusak rohani kita. Nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, nggak bisa. Jadi saudara kita di sini yang ada sekarang, kita adalah orang-orang tebusan, kita adalah orang-orang merdeka. Perkatakan terus kebenaran firman Tuhan. Dan tata gaya hidup kita, perbaharui gaya hidup kita. Miliki gaya hidup yang rohani, yang positif. Ingat firman Tuhan ini, ayat 13. Janji Tuhan, janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Hari ini, saudara, Tuhan mau menyelamatkan saudara. Hari ini Tuhan mau pegang saudara. Hari ini Tuhan mau berperkara di dalam situasi kehidupanmu. Sebab semua orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dari ayat 15 sampai 31. Ketika Tuhan bertindak, Ia menyelamatkan umatnya dan menghancurkan musuh umat. Yang menghancurkan musuh umat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dia bertindak untuk menyelamatkan kita. Dia bertindak untuk menghancurkan musuh umatnya. Ayat 27 sampai 30. Dan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan berbaliklah air laut itu seperti semula menjelang pagi hari. Dan orang-orang Mesir yang berlarian saling menyongsong air itu. Dan Yahweh menenggelamkan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut itu. Dan air itu berbalik dan menyelimuti kereta perang dan orang-orang berkuda itu, yaitu seluruh tentara Firaun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Hingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Dan Bani Israel telah berjalan di atas tanah kering di tengah-tengah laut itu. Dan air itu bagi mereka adalah tembok dari sebelah kanan dan mereka dan dari sebelah kiri. Demikianlah Yahweh pada hari itu telah menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Mesir. Dan orang-orang Israel melihat orang-orang Mesir mati di tepi laut itu. Saudara, apa yang menjadi perlindungan bagi umat Tuhan
menjadi kebinasaan bagi orang-orang fasik. Air laut yang terbelah itu menjadi tembok yang melindungi mereka. Tetapi air laut yang terbelah itu menenggelamkan, membinasakan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut. Kalau Tuhan bertindak melakukan penyelamatan, Dia melakukan dengan sangat dahsyat, saudara. Itulah sebabnya mengapa kita harus menyerahkan pemeliharaan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara jiwa. Dialah yang memelihara jiwa, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kitab Keluaran mencatat bagaimana Tuhan melakukan operasi penyelamatan dan pemeliharaan umat dengan dahsyat. Saya sangat menganjurkan saudara membaca Kitab Keluaran. Baca dari awal sampai akhir Kitab Keluaran. Saudara akan lihat isinya itu semua yang dahsyat yang Tuhan buat. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dan memelihara umatnya. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, ada yang lebih dahsyat lagi yang dicatat oleh perjanjian baru. Apa? Tuhan sendiri turun tangan, langsung menyelamatkan manusia melalui kelahiran dan kematian Kristus. Di dalam Kitab Keluaran, Tuhan bertindak. Tuhan melakukan perkara-perkara. Di dalam perjanjian baru, Tuhan turun tangan. Tuhan turun. Yohanes 3, 16, 17. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Haleluya. Elohim mengutus putranya kemana? Ke dunia. Dia turun sendiri. Matius 1, 21, 23. Dan Dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan semuanya ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Di dalam Kitab Keluaran pasal 14 kita melihat bagaimana Elohim berperkara dengan begitu dahsyatnya membelah air laut itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, Elohim beserta kita. Tuhan di antara manusia. Sebegitu dahsyatnya Tuhan itu mau menyelamatkan saudara dan saya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak ada keinginan Tuhan supaya saudara dan saya binasa. Tidak. Keinginan Tuhan supaya saudara dan saya, semua umat manusia ini, boleh memperoleh hidup yang kekal. Tuhan kita bukan Tuhan kebinasaan. Dia adalah Tuhan kehidupan. Lukas 2 ayat 10-14. Bagaimana surga membukakan dirinya kepada manusia, kepada dunia ini, kepada planet bumi ini. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa.
Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seorang juru selamat bagimu. Dan tiba-tiba ada bersama malaikat itu sekumpulan bala tentara surga sambil memuji Elohim berkata, kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Luar biasa, saudara. Tuhan itu kalau memperhatikan manusia itu. Efesus 1, 18, 19, dan 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Begitu dahsyat dan hebat kuasanya Tuhan kita. Dan hebat kuasanya bagi kita. Dan bagian kita, kekayaan, kemuliaan ditentukan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi Firaun dan Mesir kita? Tuhan sanggup membebaskan. Dan Dia telah mengerjakannya untuk kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Apa yang sedang saudara derita saat ini? Apa yang sedang menjadi Firaun dan Mesir Anda? Sakit penyakit? Persoalan di dalam keluarga? Masa depan yang saudara tidak bisa lihat? Dan kalau menurut perhitungan dunia, perhitungan manusiawi saudara kayaknya suram. Dikhianati, tidak kunjung mendapat promosi. Menderita persoalan kesehatan mental, menderita panic attack, menderita depresi. Atau saudara harus menghadapi operasi yang besar, yang saudara pergi konsultasi ke dokter mana saja, semua dokter bilang saudara harus dioperasi. Apakah yang menjadi Firaun dan Mesir bagi saudara? Tuhan kita lebih dari sanggup untuk menyelamatkan saudara. Apakah yang menjadi Mesir dan Firaun saudara adalah kecanduan? Apakah yang menjadi Mesir dan Firaun saudara adalah kutuk dan dosa yang diwariskan oleh keluarga, ikatan dengan kuasa gelap? Tuhan Yahweh sanggup menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saudara dengan sempurna. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hari ini adalah pihahirot untuk saudara. Mulut kebebasan untuk saudara. Hari ini Tuhan akan membelah laut di depan saudara itu. Dan saudara akan berjalan di tanah yang kering di dalam perlindungan Tuhan. Ini adalah satu kutipan syair lagu yang dinyanyikan oleh Mike Mohede dan Maria Sandi. Saya yakin saudara tahu lagunya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu.
Tuhan pasti sanggup, percayalah. Dia tidak tinggalkanmu. Amin. Kiranya saudara diberkati. Mohon kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, mari kita bersatu dalam doa untuk meresponi firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat betapa Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau berkuasa atas laut, gelombang laut, atas alam, dan Engkau sudah membuktikan selama berabad-abad bahkan sejak dunia dijadikan. Engkau membuktikannya sampai hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga Tuhan yang Maha Kudus, yang tidak bisa menolerir dosa, yang seharusnya menerima hormat dan pujian dari ciptaannya. Kami bersyukur apa yang Kau buat bagi bangsa Israel. Mereka tidak layak menerima anugerah-Mu, tetapi Engkau beri dengan cuma-cuma karena Engkau mengasihi mereka, dan Engkau punya rancangan yang indah atas kehidupan mereka. Dan hal yang sama juga terjadi pada kami. Kami semua tidak layak menerima kasih karunia-Mu, tetapi Engkau berikan dengan cuma-cuma. Karena Engkau sangat mengasihi kami di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah kami tetap belajar untuk percaya, belajar untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan melalui peristiwa yang terjadi di California, kebakaran yang begitu hebat, dan itu terjadi hanya selang 48 jam setelah Tuhan dihujat. Kami melihat hal seperti ini terjadi di banyak tempat di seluruh dunia, ketika orang-orang menyembah setan, mengejek Tuhan, tidak menghormati Tuhan, penghakiman-Mu sering kali datang sedemikian cepat. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, agar hati kami tetap menjadi hati yang takut akan Engkau, dan yang tidak memberontak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran dari kebenaran firman. Kami serahkan bangsa kami Tuhan, bangsa kami juga hari-hari ini, khususnya para pemimpin kami, begitu banyak yang tidak jujur, tidak benar, tidak adil, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat. Begitu banyak orang yang menderita di tengah-tengah bangsa ini, padahal bangsa ini dikaruniakan, negeri ini dikaruniakan Tuhan, begitu banyak sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi oleh karena korupsi, kekayaan itu hanya dinikmati segelintir orang. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang mendisiplinkan para pemimpin kami, pemerintah kami, juga termasuk rakyat kami. Supaya kami juga belajar untuk takut, hidup takut akan Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu untuk Indonesia, agar Indonesia tahun 2025 menjadi Indonesia yang lebih baik. Berkati pemerintah kami Tuhan, setiap usaha untuk mensejahterakan rakyat. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan beri hikmat, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, tapi terutama menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi bangsa yang dipakai Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, berkatilah gereja-Mu dimanapun, tetap menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran, suara Injil,
dan senantiasa ingat untuk mengundang orang-orang datang kepada Kristus, agar mereka dapat diselamatkan. Berkati semua pekerjaan kami, supaya apapun yang kami kerjakan, kami pegang, kami sentuh, kami pikirkan, kami rencanakan sepanjang tahun 2025 ini, semuanya berhasil karena Tuhan. Berkati setiap kami dengan kesehatan. Yang mengalami kelemahan tubuh, tahun 2025 ini boleh menjadi semakin sehat dan kuat, dan Engkau berikan kepada kami juga sukacita di dalam menjalani hari-hari sepanjang tahun ini. Berkati orang tua kami semua dalam masa tua mereka, agar mereka tetap dapat melayani Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua rencana-rencana kami sepanjang tahun ini, kiranya Engkau berkati. Berkati semua anak-anak kami yang masih studi, agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan hari ini. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, demikian supaya kita juga boleh memberikan pertanggungjawaban kepada sesama dan kepada Tuhan perihal iman kita, supaya kita semakin serius di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Ya, bisa ditampilkan? Jika ada kendala, saya akan membacakan. Ya. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menutup dengan doa dan doa berkat, mari kita kembali memuji Tuhan, kita naikkan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bangkit karena Tuhan penyelamat kita. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.